Bab 120. Diunggah oleh baca suara. Bahkan pada peringatan Mirei yang tidak menyenangkan, aku tetap diam, mati rasa, hampir. Saya punya firasat bahwa ini mungkin terjadi setelah berakhir di sini, tetapi kata-katanya membuat masalah ini terlalu nyata. Pikiranku berputar, mencoba merangkai serangkaian alasan untuk membantah putusan Asura. Namun, tidak ada yang terlintas dalam pikiran. Terlepas dari berapa banyak mana yang saya infus untuk memperkuat tubuh saya, apa yang saya lakukan dengan berstep secara langsung merangsang otot sedemikian rupa sehingga, tampaknya, itu akan merobek mereka, dan tulang-tulang saya, berkeping-keping. Petik 2. Aku selalu berpikir dunia ini memiliki potensi untuk kemungkinan yang tak terbatas, dan sihir akan menjadi pusat dari semua itu. Tetapi saya melihat sekarang bahwa dimanapun Anda berada, selalu ada langit-langit, yang menjaga mereka yang ingin menjelajah ke dalam kurungan yang tidak dikenal. Aku menghela nafas, menatap langit-langit kayu di atas kami. Aku tahu kamu menghabiskan banyak waktu mengembangkan seni mana ini, dan tidak sopan bagiku untuk membongkar rahasia ini darimu, tetapi bagaimana teknik gerakanmu sebenarnya bekerja? Mirei bertanya, binar tertarik di matanya yang hijau kabur. Saya pertama kali mengatakan kepadanya bagaimana saya menemukan ide tentang keterampilan. Mirei sudah tahu dasar meracu Walk, yang telah direkayasa oleh klan Tiestes, yang menyelamatkanku beberapa saat. Saya kemudian menjelaskan mekanisme dasar bagaimana saya meningkatkan meracu Walk dari konsep awalnya. Meracu Walk hanyalah keterampilan pasif yang digunakan untuk menyembunyikan fluktuasi mana pengguna. Menceritakan bulan-bulan yang aku habiskan untuk mencoba mendapatkan pegangan yang konsisten pada berstep mengirim rasa sakit yang menyakitkan ke dadaku ketika akhirnya aku tersadar bahwa semua itu sia-sia. Ini adalah pertama kalinya saya mengembangkan seni mana yang melampaui batas dunia ini, karena itu hanya mungkin dengan pengetahuan yang saya miliki dari kehidupan saya sebelumnya. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Sebaliknya, saya mengatakan kepadanya bagaimana saya pertama kali menemukan ide. Petik 2. Menarik, kata Mirei, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Untuk memanfaatkan seluk-beluk tubuh sedemikian rupa, aku tidak akan pernah memikirkan hal seperti itu. Aku kaget melihat tubuhmu dalam keadaan seperti itu pada awalnya, tetapi setelah kau menjelaskan kepadaku bagaimana teknik gerakan ini bekerja, sungguh mengherankan bahwa kakimu tidak lumpuh secara permanen, lanjutnya, masih dengan kagum. Tidak masalah sekarang, kan? Aku tidak bisa menggunakan skill ini tanpa menghancurkan tubuhku dan merobek otot-ototku, jadi aku harus memikirkan cara lain untuk mempersiapkan perang yang akan datang ini. Aku mengangkat bahu, berusaha menjaga kepahitanku agar tidak terlihat di wajahku. Jangan ragu untuk menggunakannya, Mirei. Sebagai ucapan terima kasih telah menyembuhkan kaki saya. Petik 2. Anak saya harus mengatakan bahwa saya memiliki sedikit kepercayaan diri untuk dapat meniru apa yang baru saja Anda jelaskan kepada saya. Banyaknya kontrol dan fine-tuning rumit yang orang perlu untuk melaksanakan langkah burst ini benar-benar di luar jangkauan saya, akunya dengan tertawa. Saya sudah puas dengan usia tua. Saya telah mencari misteri tersembunyi Vivum, mengabaikan penggunaan praktis mana sejak lama. Yakinlah, rahasia keterampilan ini akan berakhir pada saya. Petik 2. Terima kasih. Kata-katanya menawarkan sedikit kenyamanan untuk dilema saya saat ini. Mirei, aku merasa agak mengantuk karena aku belum punya kesempatan untuk tidur. Tentu saja, sayangku, jawab Asura segera. Menempatkan satu tatapan simpatik terakhir, dia meniup lilin yang menerangi ruangan, dan pergi. Dengan tidak adanya api, gubuk itu menjadi gelap, dan mataku hanya bisa melihat pilar tipis cahaya bulan yang membuatnya melewati atap jerami. Bintik-bintik, debu, dan abu dari sisa-sisa yang membara di perapian menari-nari di aliran cahaya putih yang lembut, mengisi ruang kecil dengan suasana memikat. Memberitahu Mirei bahwa aku ingin tidur adalah bohong. Tidur adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan, aku sudah menyia-nyiakan waktu yang cukup. Saya menutup mata, menganalisis situasi saya saat ini. Terobosan saya ke tahap inti perak lebih dari kejutan yang menyenangkan karena inti saya disempurnakan ke tingkat menengah. Jumlah mana yang sekarang bisa saya manfaatkan melalui kemajuan ini, bersama dengan bantuan mana rotation, beberapa kali lebih tinggi daripada sebelumnya sejak datang ke benua ini. Kemampuan bertarung tangan ke tangan saya juga telah membuat lompatan ke depan berkat Cordry, yang, ditambah dengan penguasaan pedangku, akan menempatkanku dengan mudah ke kelas A sebagai seorang petualang bahkan tanpa menggunakan sihir unsur. Terlepas dari semua ini, bagaimanapun, saya hanya memiliki sedikit untuk ditunjukkan dalam hal peningkatan dalam sihir atau seni mana. Saya berharap untuk belajar satu atau dua hal tentang bagaimana mana dimanipulasi secara berbeda oleh Asura, tapi sejauh ini, saya belum belajar apa-apa di bidang itu. Para Asura telah memberi saya sarana yang bagus untuk melatih di lingkungan terbaik yang memungkinkan untuk memastikan saya menuju ke arah yang benar, tetapi mereka tampaknya kurang bersedia memberikan rahasia apapun untuk kelancaran mereka dalam manipulasi mana. Meracu Walk adalah satu-satunya teknik yang saya berhasil kumpulkan, dan meskipun itu adalah aset penting, itu akan berdampak kecil dalam pertempuran skala besar. Ada konotasi misteri dan keajaiban yang tak terhindarkan ketika menyangkut manipulasi mana, tidak hampir sebanyak Ether, tapi masih di sana. Sementara di Caten adalah tempat pemandangan dan kemungkinan yang tak terbayangkan dibandingkan dengan dunia saya sebelumnya, bisa dikatakan bahwa, dibandingkan dengan Epeotus atau bahkan Alakria, benua asal saya adalah bayi dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang mana.
Ada Asura yang sebenarnya tinggal di Alakria, dan aman untuk mengasumsikan bahwa, selama berabad-abad, mereka telah memberikan pengetahuan mereka tentang mana kepada penduduk. Datang dari sudut pandang seorang pemimpin perang, jika Agrona ingin mengambil alih di Chaten, dia membutuhkan cukup banyak pasukan untuk tidak hanya berhasil menginvasi benua kita, tetapi juga cukup untuk melindungi klannya dari para Asura Epeotus yang, dengan aman dapat kuanggap, bersemangat menunggu Fritras menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Untuk dapat berhasil mencapai tujuannya, ia membutuhkan ras yang lebih rendah di benua itu untuk menjadi lebih kuat daripada yang ada di Chaten. Sementara pasukan Alakrian akan terbatas pada berapa banyak mereka mampu mengirim pada ekspedisi panjang melintasi laut, atau melalui cara lain, apa yang ingin saya ketahui adalah seberapa kuat mereka. Saya menjadi penasaran dengan informasi persis yang diberikan Cynthia Gutski kepada para Asura dan tokoh-tokoh terkemuka di Chaten. Saya yakin mereka membuat langkah-langkah pertahanan yang tepat, tetapi sampai saya diberitahu tentang intel yang tersedia, saya akan dibiarkan bertanya-tanya secara membuta tentang kemampuan pasukan musuh. Itu menakutkan ketika pikiran saya beralih ke kemampuan yang dimiliki oleh 4 Skites dan pengikut mereka. Laporan yang disampaikan Winsong kepada saya mengatakan bahwa seorang pengikut mampu memusnahkan tim yang dipimpin oleh seorang Lance. Apakah saya bisa membunuh pengikut dengan tingkat kekuatan saya sekarang? Saya tidak yakin. Alea Triskan, si Lance yang terbunuh, berada di panggung putih. Meskipun pengembangan inti mana adalah karena artefak yang diberikan pada masing-masing Lance, itu masih memberinya sejumlah besar kekuatan mentah untuk memanfaatkan. Untuk dapat dengan mudah membunuhnya, bahkan dengan keterampilan yang telah saya manfaatkan selama pelatihan saya di sini, saya tahu lebih baik daripada meremehkan pengikut. Sisa malam itu merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan dari kejernihan yang samar dan momen-momen tidur yang gelisah. Sebelum saya menyadarinya, pondok dipenuhi dengan cahaya hangat dari matahari pagi. Mencapai ember kosong di sisi tempat tidurku, aku meletakkannya di pangkuanku. Menggunakan mana untuk mengumpulkan air ke telapak tanganku, aku memercikkan wajahku dengan harapan bisa membuatku terjaga. Kurasa kau mengalami malam yang sulit. Suara Mire berdentang dari tepi pondok. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ***. Bisakah kamu tahu? Saya bercanda, merasa sedikit lebih segar dari air yang segar. Bayangan di bawah matamu praktis telah mencapai dagumu, dia terkekeh, berjalan ke arahku. Melepaskan selimut yang menutupi saya, dia dengan hati-hati mulai membuka perban di kaki saya. Saya perhatikan bahwa matanya telah mengubah warna lavender yang sama seperti ketika dia menggunakan Rilmir saat dia memeriksa saya dengan cermat. Bagus, tulang-tulang di kakimu sudah terpasang dengan cukup baik sehingga aku bisa merawatnya sekarang. Saya harus bekerja di beberapa bagian kalau tulang dan otot memutuskan untuk mulai memperbaiki tidak benar. Dengan itu, tangan Mire mulai memancarkan warna keperakan yang sama sejak dia menunjukkan penggunaan eter. Dia mengusap kedua tanganku, meninggalkan jejak kabut keperakan di belakang. Perlahan, kabut mulai menembus kulit saya dan meresap ke kaki saya. Pada awalnya, hanya ada sedikit kesemutan ketika kaki saya yang mati rasa mulai merasakan kembali. Namun, itu tidak lama sampai kesemutan yang ringan itu meningkat menjadi rasa sakit luar biasa yang tampaknya membakar setiap inci kaki saya. Jika saya tidak tahu bahwa Mire benar-benar memperbaiki kaki saya akan tergoda untuk memotongnya saat itu juga. Fakta bahwa saya telah memegang kebutuhan untuk buang air kecil tidak membantu ketidaknyamanan belaka diikuti oleh gelombang rasa sakit yang meningkat. Kakiku tidak terasa seperti disembuhkan. Sebaliknya, rasanya seperti Asura menumbuhkan sepasang kaki baru dengan cara yang paling menyakitkan. Gah, aku menjerit tersedak ketika aku mencakar di tempat tidur dengan harapan mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Aku seharusnya memperingatkan kamu tentang rasa sakitnya, tapi aku pada dasarnya memaksakan tubuhmu untuk menyembuhkan dirinya sendiri pada tingkat yang sangat tinggi. Dengan tendon dan otot yang patah mencoba untuk menempel kembali ke tulang, Anda dapat menebak mengapa Anda merasakan hal yang sama. Asura itu menarik perhatiannya ke kakiku ketika butiran-butiran keringat mulai terbentuk di atas alisnya yang tipis. Rasa sakit itu berlangsung sekitar 10 menit sampai mulai mereda perlahan. Pada akhir perawatan, saya dengan hati-hati melenturkan jari kaki. Dengan persetujuan Mire, saya membawa kaki saya ke tepi tempat tidur, dengan hati-hati menambah berat satu kaki pada satu waktu sebelum saya mencoba berdiri. Segera, kaki saya lemas karena beban yang tidak biasa, ketika saya jatuh di samping saya. Hati-hati, kaki Anda sepenuhnya sembuh, tetapi Anda telah kehilangan banyak otot di tubuh bagian bawah Anda melalui perawatan ini. Anda mungkin tidak terbiasa dengan betapa lemahnya mereka. Mire berbicara secara merata. Setidaknya tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan, jawabku, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaraku. Kakiku memang terasa lebih lemah, tapi itu hanya sementara. Saya memiliki kendali penuh. Ini tidak mengubah fakta bahwa kamu tidak bisa menggunakan burst step lagi. Saya tidak akan dapat memperbaiki Anda ketika Anda berada di Chaten dan setiap kali, akan lebih sulit bagi saya untuk menyembuhkan mereka. Petik 2. Saya mengerti. Saya mencoba lagi tangan saya pada tugas sederhana berdiri, kali ini saya bisa menjaga diri tetap tegak, meskipun kaki saya mulai gemetaran.
Setelah sekitar 1 jam berjalan terlatih-tatih di dalam pondok, bersandar pada furnitur dan dinding terdekat untuk mendapatkan dukungan, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya segera pergi keluar ke bagian belakang pondok untuk buang air kecil, menghabiskan beberapa menit di luar untuk meregangkan, menghirup udara pagi yang segar yang berbau embun. Aku memikirkan apa yang kamu katakan kemarin, sayangku, Mirei berbicara dari teras. Mengenai ketidakmampuanmu untuk bertindak berdasarkan informasi yang aku ungkapkan kepadamu. Sambil menggelengkan kepala, saya menjawab, saya minta maaf tentang itu, Mirei, saya mengatakan itu karena frustrasi. Apa yang Anda katakan kepada saya adalah sesuatu yang saya tidak akan pernah bisa pelajari di tempat lain. Sampai pada titik di mana saya menyadari betapa jauh di belakang Dicaten dalam hal pengetahuan tentang mana. Petik 2. Dibandingkan dengan betapa singkatnya sejak penduduk Dicaten mulai bereksperimen dengan mana melalui artefak yang kita berikan kepada mereka, mereka telah menempuh perjalanan jauh. Berjalan keluar dari gubuk, dia melambaikan tangan untuk mengikutiku, berjalan menuju rumput yang terawat dan dipangkas sempurna. Bahkan saya terbatas pada apa yang saya boleh ungkapkan, tetapi karena ini adalah sesuatu yang sudah Anda miliki, mendorong Anda ke arah yang benar adalah semua yang akan saya lakukan, katanya, berdiri beberapa meter dari saya. Aku tidak mengikuti, jawabku, mempelajari lingkungan kita. Tidak ada apa-apa di sekitarnya kecuali rumpun pohon yang menjulang tinggi di atas kami, membuat pondok dan halaman depan yang dipangkas tampak sangat tidak pada tempatnya. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu Winsom bahwa saya akan meminjam Anda sedikit lebih lama. Udara berubah di sekitar kami, dan dekat seketika, Mirei mengaktifkan rilmirnya. Tanda cahaya emas bersinar lembut di bawah lengan bajunya saat mata hijau berkabutnya berubah menjadi lavender yang bercahaya. Sekarang, anakku, menggunakan kombinasi mana saja dari setiap mantra magis yang kamu miliki di bawah ikat pinggangmu, pukul aku dengan semua yang kamu miliki. Melihat Mirei yang lemah dan kurus berdiri di ladang rumput, aku ragu-ragu pada perintahnya. Namun, tekanan mengerikan muncul dari Asura yang terlihat lemah yang menghapus semua kekhawatiran yang saya miliki tentang melukainya. Rasanya lebih seperti saya yang berada dalam bahaya jika saya tidak mematuhi instruksinya. Baik, aku mengumpulkan mana ke tanganku, tetapi sebelum mereka bahkan bisa membentuk mantra yang ingin kusulap, suara Mirei terdengar dari kejauhan. Di telapak tangan kananmu, kamu sedang menyiapkan bola air terkompresi sementara tangan kirimu akan menembakkan embusan angin kecil. Anakku, aku meminta kamu memukulku dengan semua yang kamu miliki. Petik 2. Dia sudah tepat. Mengabaikan ejekannya, aku menembakkan 2 mantraku dan segera berkonsentrasi pada area di bawah kakinya. Kamu berencana untuk menghancurkan tanah di bawahku, yang merupakan ide yang cerdik, tapi aku akan sangat menghargai jika kamu tidak merusak rumput, dia menyela setelah dengan santai menghindari kedua mantraku. Mirei menginjak tanah dengan lembut dan sebelum mantraku bisa berlaku, dia sudah membatalkannya. Mulutku menganga sedikit sebelum aku kembali tenang. Pikiranku bergeser ke belakang kemarin ketika dia menjelaskan bagaimana Rilmir dapat digunakan untuk meningkatkan persepsi, tapi aku tidak pernah berharap sampai pada tingkat ini. Seperti yang saya katakan, ini adalah kemampuan yang sudah Anda miliki, dia terkekeh, mengetuk pelipisnya. Aku hanya akan mendorongmu ke arah yang benar.